Saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun saudara-saudara berada, jikalau sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan terlebih dahulu berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, jikalau pada saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Mazmur pasal 98 ayat 1. Mazmur pasal 98 ayat yang pertama demikian. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di dalam Mazmur 98 ini mengajak setiap orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, yang telah merasakan keselamatan dari Tuhan untuk menyanyikan nyanyian yang baru. Nyanyian dalam konteks ini tentu adalah nyanyian kesukacitaan, nyanyian yang menumbuhkan kegembiraan dan kesukacitaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian itu memang gampang sekali mempengaruhi perasaan, pikiran setiap orang, baik yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Ya. Kalau kita mendengar nyanyian duka, kita bisa hanyut di dalam kedukaan. Entah karena nada lagu itu ataupun karena syair yang terkandung di dalam lagu itu. Kita bisa hanyut, terbawa suasana kedukaan. Ya. Demikian pula, jikalau kita mendengar lagu yang penuh semangat, kita akan mengalami atau merasakan gelora semangat itu bangkit di dalam diri kita. Nah, ketika kita mendengar nyanyian yang penuh sukacita, hati kita pun melonjak dengan penuh sukacita. Nah, itu pengaruh kuat dari nyanyian di dalam kehidupan kita. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur sekali lagi mengajak orang, para pendengarnya, para pembacanya, untuk menyanyikan nyanyian baru. Karena kebaikan dan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah. Nah, apa makna nyanyian baru ini? Paling tidak ada dua makna yang terkandung dari istilah nyanyian tadi. Yang pertama, ini nyanyian dalam arti harafiah. Betul-betul menyanyi. Ya, menyanyi dengan penuh sukacita. Menyanyi yang mengungkapkan kesaksian tentang apa yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya. Makna yang kedua adalah makna figuratif atau metafora. Nyanyian itu adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu digambarkan seperti nyanyian. Jadi kalau nyanyian baru itu artinya adalah kehidupan baru yang dinyatakan oleh manusia oleh karena telah merasakan kebaikan dan keselamatan dari Allah tadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu panggilan kita itu yang mana? Salah satu atau keduanya? Bisa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa tidak semua orang mampu menciptakan lagu. Tidak semua orang mampu menyanyi. Ya. Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Ada orang yang mampu menciptakan lagu, tetapi dia tidak mampu menyanyi. Ada orang yang mampu menyanyi, tapi tidak bisa menciptakan lagu. Ada orang yang mampu kedua-duanya, menciptakan lagu dan menyanyi. Baiklah, tapi intinya adalah kemampuan untuk menciptakan lagu dan atau menyanyikan sebuah lagu. Jikalau itu menjadi kemampuannya, maka itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan kepada manusia, kepada sesama
supaya sebanyak-banyaknya orang mendengar dan ikut diyakinkan akan kebaikan kesetiaan Tuhan. Nah, tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak mampu dua-duanya? Tidak mampu menciptakan lagu, tidak mampu menyanyi. Ya tidak apa-apa. Karena orang ini juga dipanggil untuk menyatakan sesuatu di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan yang baru. Karena kebaikan dan keselamatan Tuhan seharusnya mengubah kehidupan manusia. Dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Dan kehidupan baru ini ibarat atau seperti sebuah nyanyian baru yang indah. Yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang menimbulkan atau menghadirkan damai sejahtera bagi lingkungannya, bagi sesamanya. Itu juga merupakan suatu panggilan. Bahkan itu tidak kalah pentingnya dengan menyanyikan secara harafiah. Ada seorang yang bernama John Newton. Ia sebelumnya adalah seorang pedagang budak yang banyak melakukan kejahatan. Pada suatu kali ketika dia sedang mengangkut budak, kapalnya dihantam oleh gelombang laut yang demikian dahsyat sehingga dia begitu ketakutan. Di dalam ketakutannya itu dia berdoa kepada Tuhan, memohon ampun dan sekaligus berjanji bahwa jikalau ia selamat dari amukan ombak ini, dia akan berhenti dari perbuatannya yang jahat. Ya, pedagang budak itu sangat jahat, saudara, karena mereka datang ke Afrika lalu menculik orang yang masih muda, masih kuat, diangkut untuk dijual ke tempat yang lain, tempat yang jauh, entah itu ke Amerika atau ke daratan Eropa, untuk dijadikan budak. Dan ketika seseorang menjadi budak, dia sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia. Dia bisa dibunuh kapanpun. Begitu jahatnya pedagang budak ini. Maka John Newton menyadari, sesungguhnya sangat menyadari apa yang dilakukan ini sangat jahat. Maka ketika ia berada dalam bahaya, ia berjanji kepada Tuhan segala apa yang jahat ini akan dihentikan. Doanya didengar oleh Tuhan. Ia selamat dari amukan badai. Dan kemudian ia betul-betul menepati janjinya. Ia menghentikan aktivitasnya sebagai pedagang budak. Sebagai penculik orang yang kemudian dijadikan budak. Nah, lalu tidak hanya berhenti di situ. Ia kemudian menjadi pendeta. Dan salah satu karya yang sampai saat ini terus dinikmati oleh jutaan bahkan miliaran orang beriman ataupun juga oleh masyarakat secara luas adalah ciptaan lagunya yang berjudul Amazing Grace. Anugerah yang luar biasa, anugerah yang ajaib. Dan lagu ini entah sudah diterjemahkan ke dalam berapa ratus bahasa. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, John Newton mengungkapkan dua pengertian nyanyian baru, yaitu secara harafiah maupun secara metafora. Secara harafiah dia menciptakan sebuah lagu baru yang sekian ratus tahun masih digemari oleh setiap orang yang beriman. Secara metafora, ia telah menjadikan kehidupannya sebagai sebuah nyanyian baru. Hidup yang baru diubahkan dari kehidupan yang jahat menjadi kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Mari saudara-saudara kita yang telah merasakan kebaikan dan keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita nyanyikan nyanyian baru di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan. Kiranya Tuhan yang senantiasa akan mengingatkan panggilan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.